Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarwati, Guru IPA SMP Negeri 1 Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan di sekolah saya. Situasi yang melatar belakangi saya dalam melakukan praktik baik ini antara lain masih rendahnya partisipasi atau keterlibatan murid secara aktif di dalam pembelajaran, masih rendahnya hasil belajar murid, serta masih rendahnya keterampilan murid dalam berdiskusi dan berkolaborasi. Sebagai seorang guru, saya merasa tertantang bagaimana caranya agar saya dapat memfasilitasi berbagai kebutuhan belajar murid-murid saya menggunakan cara yang menyenangkan, membantu mereka meningkatkan hasil belajarnya, serta menimbulkan daya tarik agar para murid saya dapat terlibat aktif di dalam pembelajaran. Sebelum memutuskan strategi praktik baik, saya terlebih dahulu melakukan pemetaan terhadap kebutuhan belajar mereka, meliputi minat, kesiapan belajar, dan profil belajar murid. Nah, berdasarkan latar belakang dan hasil pemetaan tadi, kemudian saya memutuskan sebuah strategi praktik baik yang saya beri nama Strategi Toserba Utang SEG, akronim dari Tutor Sebaya, Terintegrasi Ular Tangga, Science Edu Game. Bagaimana ya langkah-langkahnya? Mari Bapak Ibu kita simak video berikut. Sebelum pembelajaran, terlebih dahulu saya melakukan asesmen awal via Google Form untuk memetakan kemampuan awal murid terhadap materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Hasil asesmen awal ini nantinya saya gunakan sebagai dasar untuk membagi kelompok peran dalam tutor sebaya. Murid-murid dengan nilai tertinggi saya beri peran sebagai narasumber atau tutor, sedangkan yang lainnya menjadi anggota. Sebelum berdiskusi, murid-murid berliterasi terlebih dahulu melalui buku paket, buku pendamping, infografis, ataupun video pembelajaran. Disinilah diferensiasi konten terjadi, di mana murid-murid bebas mengakses materi dari sumber belajar yang mereka minati. Setiap kelompok akan didampingi oleh satu tutor. Tutor bertugas menjelaskan materi kepada anggotanya, sedangkan anggota bertugas menyimak penjelasan tutor, mencatat hal-hal penting, serta mendiskusikan hal-hal yang belum dipahami bersama tutor. Nah, disinilah diferensiasi proses terjadi, di mana murid belajar dengan peran yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesiapan belajarnya. Setelah tutor selesai menjelaskan materi, selanjutnya ia membimbing anggotanya dalam menyelesaikan lembar kegiatan tersebut. Setelah selesai berdiskusi, setiap kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kelompok lain menanggapi dengan memberi apresiasi, pertanyaan, maupun pendapat terhadap kelompok penyaji. Setelah semua kelompok selesai presentasi, kemudian saya memberikan konfirmasi dan umpan balik kepada para murid. Selanjutnya, murid-murid menyepakati bentuk karya yang akan mereka buat sesuai dengan minatnya. Inilah sampel karya murid yang merupakan hasil dari diferensiasi produk. Bapak Ibu, pada pertemuan selanjutnya, saya akan mengadakan asesmen formatif. Nah, untuk meningkatkan penguasaan murid terhadap materi menggunakan cara yang menyenangkan, serta untuk melatih kemampuan berkolaborasi atau kerja sama tim, maka saya menggunakan strategi bermain sambil belajar, menggunakan ular tangga Science Edu Game. Pada permainan ini, mereka harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah saya siapkan pada gulungan kertas. Sistem pertandingan dibagi menjadi babak penyisihan, semifinal, dan final. Setiap murid pada kelompoknya masing-masing mendapat peran sebagai pion sekaligus pembaca soal, pencari jawaban, pencatat skor, serta pelempar dadu. Agar permainan lebih seru dan menantang, maka setiap pertandingan dibatasi waktu, misalnya 15 menit. Jika dalam 15 menit belum ada tim yang mencapai finish, maka pemenangnya adalah tim yang berada di posisi angka tertinggi. Begitu pula ketika menjawab pertanyaan, diberi batasan waktu, misalnya 30 detik setiap soal. Jika tim mampu menjawab dengan benar dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau di timer, maka baru boleh melempar dadu dan pion bisa berjalan pada ular tangga. Sebaliknya, jika tidak bisa menjawab, maka tidak boleh melempar dadu dan pion tidak bisa berjalan. Ular tangga ini saya desain menggunakan Canva yang kemudian saya cetak menjadi banner ukuran 2 x 2 meter.
Bapak Ibu dapat memodifikasi ukurannya sesuai kebutuhan di kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu, ular tangga ini bersifat ekonomis dan efisien dalam pembuatan maupun penggunaannya. Cukup satu kali membuat, dapat digunakan berkali-kali bahkan pada materi yang berbeda. Tinggal pertanyaannya saja yang diganti, disesuaikan dengan materi pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan. Setelah selesai permainan, saya melakukan asesmen formatif melalui Google Form untuk mengetahui hasil kemajuan belajar mereka. Pada akhir pembelajaran, saya melakukan refleksi melalui Google Form terkait pertanyaan tentang apa yang sudah dikuasai murid, apa kendalanya, bagian mana yang paling menarik dari proses pembelajaran, serta perasaan mereka selama kegiatan pembelajaran. Dari praktik baik yang telah saya lakukan, diperoleh hasil bahwasannya strategi tutor sebaya terintegrasi ular tangga Science Edu Game mampu meningkatkan capaian belajar murid dari rata-rata 64 menjadi 75. Selain itu, strategi ini mampu meningkatkan keterampilan berdiskusi dan berkolaborasi, serta membuat murid lebih aktif terlibat di dalam pembelajaran. Tutor sebaya itu asik, karena saya sebagai tutor dapat melatih komunikasi saya dengan teman dan dapat memberikan contoh yang baik kepada teman-teman dan melatih kolaborasi antar teman. Bermain ular tangga asik karena kita dapat bermain sambil belajar dan bisa menguasai materi dengan cara yang menyenangkan. Demikianlah praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.